Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, bersyukur dan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena sesungguhnya yang telah mempertemukan kita pada saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kesehatan, wasilah keamanan, wasilah kesejahteraan dan niat baik kita semua. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah sampaikan salam rindu kita, salam kangen kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada para keluarga, para sahabat, para ulama, para tabi'in serta para pengamal sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khotib berwasiat kepada pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas yang bertambah-tambah, dengan kuantitas juga yang bertambah-tambah. Semoga kualitas dan kuantitas ibadah kita itu adalah cerminan tambahan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sebuah hadis dari Imam Muslim yang meriwayatkannya. Hadis ini datangnya dari Ummul Mukminin, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Juwairiyah. Hadis itu berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu atau kesucian itu adalah separuh dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu bisa memenuhi mizan. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani baina sama wal ard. Dan subhanallah serta alhamdulillah itu bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti atau dalil atau hujjah. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, dan Quran itu adalah hujjah bagi keselamatanmu dan bagi kemadharatanmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Inti daripada hadis ini adalah mengajarkan kepada kita, mari kita tingkatkan kualitas ibadah. Kualitas ibadah itu dapat menyebabkan seseorang beramal sedikit tapi hasilnya banyak. Sebagaimana kita yang kerja di dunia ini, ada kalanya kerja dari pagi hingga maghrib menjelang malam dengan tenaga yang terkuras, habis, tapi hasilnya hanya sedikit. Tapi bagi orang-orang tertentu yang tahu kualitas pekerjaan dan bisa mendapatkan uang yang begitu banyak, maka dia cari bagaimana cara mendapatkan kualitas pekerjaan itu sehingga dapat hasil yang sangat diharapkan. Kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Begitu juga dalam rohani, dalam ibadah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kita ini harus cerdas.
Jangan sampai kita dari kecil hingga usia menjelang katakanlah tua, tingkatan kita berada di tingkatan abid. Abid itu adalah tingkatan ibadah yang paling rendah. Abid itu hanya mementingkan kuantitas, banyak sholat, banyak zikir. Itu menurut pandangan awam bagus, hebat. Tapi pandangan muqarrabin, pandangan orang-orang arif billah, arifin, masih dipandang rendah. Makanya ada ungkapan dari kalangan mereka, khairul abror syarrul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik dalam hal ini adalah ahli ibadah adalah syarrul muqarrabin, keburukan bagi orang-orang yang ahli ma'rifat, ahli muqarrabah, ahli dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sebelum sabda ini disampaikan kepada Siti Juwairiyah, Nabi berangkat menuju ke masjid sebelum subuh, dan Siti Juwairiyah tidak ke masjid karena memang kalangan wanita di saat itu masih termasuk fitnah bila mereka datang ke masjid untuk melakukan ibadah. Tetapi Siti Juwairiyah, juga Siti Hafsah, dan juga istri-istri Nabi yang lainnya itu sudah diberi amalan oleh Nabi. Bagaimana dan apa yang harus diamalkan, zikir apa setelah sholat subuh sampai menjelang sholat duha. Di antaranya adalah bunyinya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada juga subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus begitu. Sampai kepada bilangan 4.000. Karena Siti Juwairiyah itu punya media zikir yang kemudian sekarang dikenal dengan tasbih. Itu 4.000 biji yang dikumpulkan oleh beliau, masih secara terpisah-pisah, disambung-sambung menjadi tasbih itu, yaitu adalah inisiatif dari seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah. Abi Hurairah menyambung-nyambung tasbih dengan kain itu, sebilangan itu 4.000, sehingga panjang tasbih beliau itu. Sekarang semakin simpel. Dan itu ada yang menuduhnya bid'ah karena Nabi tidak melakukannya, ada yang tidak karena Nabi mendiamkannya. Nabi mendiamkan Siti Juwairiyah menghitung zikirnya dengan media itu. Sepulang dari masjid, ternyata Siti Juwairiyah Nabi dapati masih melakukan itu, masih berzikir dengan media tersebut, dengan kalimat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Secara umum hadis tentang zikir subhanallah kita tidak berbeda. Angkanya 33, 33, 33. Dilengkapi dengan la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Tetapi Allah mengajarkan, Allah menyuruh kita berzikir itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Sehingga para ahli sufi melihat bilangan itu bukan kepastian, tetapi adalah kurikulum cara mereka berzikir. Dari angka mulainya, dari angka. Tetapi bilangannya tidak dipastikan, lebih banyak, lebih bagus, lebih ideal. Bahkan pandangan mereka bukan banyak versi kita, tetapi banyak versi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bilangannya luar biasa. Kalau ditentukan tidak akan terbatas bilangan zikir itu. Sepulang dari masjid kemudian Rasul bertanya kepada Siti Juwairiyah, Juwairiyah, maukah aku tunjukkan dengan satu kalimat kamu akan menyamai yang kamu baca. Apabila kalimat ini kamu baca akan menyamai zikirmu yang 4.000 itu. Tentu Siti Juwairiyah dengan bangga mengatakan mau, karena dengan tidak banyak energi terbuang tapi kualitasnya luar biasa. Sehingga Rasulullah bersabda dalam sabdanya tadi, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu dapat memenuhi mizan. Alhamdulillah saja dapat memenuhi mizan. Mizan itu adalah satu alat di alam mahsyar untuk mengetahui seberapa banyak
amal soleh kita dan seberapa banyak amal toleh atau amal buruk kita. Itulah mizan. Wallahu alam bentuknya seperti apa? Apakah bentuk digital ataukah manual atau seperti apa? Tentu Allah yang Maha tahu. Kita hanya bisa memperkirakan saja dan kenyataannya tidak seperti yang kita kira. Di sanalah kemudian kita akan lihat bahwa subhanallah kita itu bisa memenuhi mizan. Sekali subhanallah. Maka kemudian para ulama mencari dari sabda Nabi ini, ternyata zikir dengan subhanallah itulah yang dengan kualitas yang akan memenuhi mizan, bukan dengan kuantitas. Maka makna